Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Azahra, NPM 191030208 dari kelas 2. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar humanistik. Yang pertama, konsep belajar menurut psikologi humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori humanistik lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan. Kedua, pandangan Rogers tentang belajar. Rogers menyebut teorinya bersifat humanis dan menolak pesimisme suram dan putus asa dalam psikoanalisis, serta menentang teori behaviorisme yang memandang manusia seperti robot. Gagasan Rogers mengenai prinsip-prinsip belajar yang humanistik itu meliputi: yang pertama, hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar merupakan suatu hal yang bersifat alamiah bagi manusia. Hasrat ingin tahu menjadi penyebab seseorang senantiasa berusaha mencari jawaban dengan mengalami aktivitas-aktivitas belajar secara terus-menerus. Kedua, belajar bermakna. Makna sangat penting dalam belajar. Seseorang beraktivitas atau tidak senantiasa akan menimbang-nimbang apakah aktivitas tersebut mempunyai makna untuk dirinya atau tidak. Ketiga, belajar tanpa hukuman. Hukuman memang dapat membuat seseorang untuk belajar, tetapi hasilnya tidak akan bertahan lama. Ia melakukan aktivitas belajar sekadar menghindari hukuman. Manakala hukuman tak ada, aktivitas pun tidak akan dilakukan. Keempat, belajar dengan inisiatif sendiri. Belajar dengan inisiatif sendiri pada diri pembelajar menunjukkan betapa tingginya motivasi internal yang dipunyai. Kelima, belajar dan perubahan. Dunia terus berubah, dan siapapun di dunia ini tak ada yang dapat menangkal perubahan. Oleh karena itu, pembelajar haruslah dapat belajar dalam segala kondisi dan situasi yang serba berubah. Yang ketiga, pandangan Bloom dan Caldwell terhadap belajar. Benjamin Bloom dan David Caldwell lebih menekankan perhatiannya pada apa yang harus dikuasai oleh individu setelah melalui peristiwa belajar. Tujuan belajar yang dikemukakannya dirangkum ke dalam 3 kawasan yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom terdiri dari 3 kawasan yang meliputi: 1. Kawasan kognitif, yang terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis, evaluasi, dan kreativitas. 2. Kawasan afektif, yang terdiri dari 5 tingkatan, yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengamalan. Ketiga, kawasan psikomotorik, yang terdiri dari 5 tingkatan, yaitu peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Keempat, pandangan Kolb terhadap belajar. Kolb membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap belajar, yaitu: yang pertama, pengalaman konkret, merupakan tahap paling dini dalam proses belajar. Seorang siswa mengalami suatu kejadian tetapi ia belum mampu memahami pengalaman atau kejadian itu. 2. Pengamatan aktif dan reflektif. Siswa mampu mengadakan observasi aktif terhadap kejadian. 3. Konseptualisasi. Siswa mulai belajar untuk membuat abstraksi atau teori tentang sesuatu yang pernah diamatinya. 4. Eksperimentasi aktif. Siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum, konsep-konsep, teori, dan aturan ke dalam situasi yang nyata. Kelima, pandangan Honey dan Mumford terhadap belajar. Mereka membuat penggolongan siswa. Mereka membagi siswa menjadi 4 macam atau tipe golongan, yaitu: pertama, aktivis, yaitu mereka yang suka melibatkan diri dalam pengalaman-pengalaman baru. 2. Reflektor, mereka cenderung sangat berhati-hati mengambil langkah. 3. Teoritis,
Biasanya, tipe siswa sangat kritis, senang menganalisis, dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. 4. Pragmatis. Mereka yang menaruh perhatian pada aspek praktis dari segala sesuatu. Keenam, pandangan Habermas terhadap belajar. Habermas percaya bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan lingkungan, alam dan sosial, maupun dengan sesama manusia, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan, dan ia membagi tipe belajar menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, belajar teknis, yang menekankan interaksi manusia dengan lingkungan. 2. Belajar praktis, menekankan tidak hanya interaksi manusia dengan lingkungannya, tetapi juga antara manusia dengan manusia lain. Ketiga, belajar emansipatoris, menekankan pemahaman terhadap transformasi, perubahan kultur dalam suatu lingkungan. Teori humanistik ini dalam prakteknya cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif, dari contoh ke konsep, dari konkret ke abstrak, dari khusus ke umum, dan sebagainya. Dan juga amat mementingkan faktor pengalaman keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.